Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jian Fadila dari K1 di 3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal saya yaitu mengenai analisis kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Baik, langsung saja kita masuk pada latar belakang masalah. Nah, semakin pesatnya perkembangan daerah di Indonesia, itu yang sering dengan adanya suatu desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk mendorong dan mengelola perekonomian di Indonesia, di mana dapat terciptanya suatu kemandirian keuangan daerah untuk menunjang pemerataan ekonomi di daerah dengan diterapkannya desentralisasi fiskal dalam daerah otonomi. Nah, selain itu, pemerintah dalam melaksanakan pembangunan perlu mengatasi masalah keuangan yang ada pada daerah, sehingga daerah mampu atau memiliki kemampuan untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri, untuk mengelola aspek penerimaannya sendiri. Nah, kemampuan pemerintah daerah dapat dilihat dari pendapatan asli daerah atau PAD, karena PAD merupakan salah satu kriteria untuk menilai kemampuan daerah tanpa harus menggantungkan diri pada subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dari PAD dan total pengeluaran daerah atau TPD. Nah, otonomi daerah telah memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, hal ini berarti pelaksanaan otonomi daerah harus mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, sehingga daerah menjadi lebih mandiri dan lebih sejahtera. Nah, penerimaan PAD diharapkan dapat berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Akibat dari kenaikan PAD juga menaikkan jumlah modal agar kualitas pelayanan publik membaik. Belanja modal diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur publik agar pelayanan publik seiring dengan peningkatan jumlah PAD yang berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah. Nah, masyarakat dapat terus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja serta meningkatkan pendapatan daerah dan taraf kemakmuran masyarakat. Kemudian, wilayah Kabupaten Magelang itu sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki banyak sekali sektor pariwisata. Nah, dari adanya hal tersebut, mampu menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang ditunjang oleh pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pariwisata, yang mampu mendongkrak pendapatan asli daerah di Kabupaten Magelang. Maka dari situlah timbul suatu gagasan untuk membahas lebih lanjut tingkat kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah Kabupaten Magelang. Dan kita masuk pada identifikasi masalah. Nah, Kabupaten Magelang merupakan suatu wilayah di Jawa, terutama di Jawa Tengah yang memiliki suatu pendapatan asli daerah yang dapat berpengaruh pada kemandirian keuangan daerah di wilayah Kabupaten Magelang. Nah, hal tersebut setiap tahunnya atau setiap periode akuntansi dilakukan suatu pelaporan menjadi LKPD yang disusun dalam suatu laporan realisasi anggaran pada Kabupaten Magelang. Nah, menilik dari hal tersebut, maka menimbulkan permasalahan terhadap keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Magelang yang menyoroti dari pendapatan asli daerah itu sendiri. Dan untuk rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, dari latar belakang yang telah saya paparkan tadi, dapat ditarik suatu pokok permasalahan dalam pengajuan proposal ini. Yang pertama yaitu mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang, kemudian yang kedua, mengetahui kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Ya, kita masuk pada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian dalam penyusunan proposal ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang serta bagaimana kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Ya, selanjutnya kita masuk pada manfaat hasil penelitian. Jadi, manfaat hasil penelitian ini ada dua. Yang pertama itu ada manfaat secara teoritis dan ada manfaat secara praktis. Nah, manfaat secara teoritis ini ada dua. Yang pertama itu mengetahui bagaimana tingkat kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Magelang.
Kemudian yang kedua yaitu mengetahui kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang. Kemudian untuk manfaat secara praktisnya itu ada 3, yaitu yang pertama bagi universitas TIDAR sendiri, itu sebagai sumbangsi ilmu pengetahuan, kemudian sebagai tambahan referensi bagi perguruan tinggi. Kemudian bagi penulis sendiri sebagai pemenuhan salah satu syarat tugas akhir pada mata kuliah metodologi penelitian. Kemudian dapat menambah wawasan pemahaman tentang kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Magelang. Kemudian dapat menambah pengalaman tentang penulisan, observasi, dan proses melakukan penelitian. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi mahasiswa pada umumnya, yaitu penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian sejenis dengan tugas akhir ini. Kita masuk pada bab 2. Nah, pada bab 2 ini kita masuk pada kajian teori. Yang pertama itu ada pengertian kemandirian keuangan daerah. Jadi, kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kemandirian keuangan daerah juga berkaitan dengan pendapatan asli daerah tersebut. Selanjutnya ada pembahasan tentang pengertian pendapatan asli daerah. Nah, pendapatan asli daerah selanjutnya disebut dengan PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian menurut Halim tahun 2011 ada pendapat yang mengatakan bahwa pendapatan asli daerah sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Nah, pendapatan ini bersumber dari 4 jenis pemasukan, seperti pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, kemudian ada pendapatan lain-lain yang sah. Kemudian kita masuk pada bab 3 ini, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama ada data dan sumber data. Nah, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang pertama ada data pendapatan asli daerah Kabupaten Magelang, kemudian data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang, dan laporan realisasi anggaran Kabupaten Magelang. Kemudian untuk sumber datanya itu diperoleh dari BPPKAD Kabupaten Magelang dan website resmi BPPKAD Kabupaten Magelang. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya itu melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk selanjutnya ada teknik analisa data. Nah, teknik analisa data di sini itu ada menentukan jumlah pendapatan asli daerah itu dengan cara PAD sama dengan pajak daerah ditambah retribusi daerah ditambah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditambah dengan lain-lain PAD yang sah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.